Halo chess lovers, kali ini kami menghadirkan sebuah pertandingan catur spektakuler dari legenda dunia yang dijuluki sebagai Sang Pangeran Catur, yaitu si jenius kelahiran New Orleans, Amerika Serikat 22 Juni 1837, Paul Charles Morphy. FYI, game spektakuler ini berlangsung pada babak final turnamen American Chess Congress, New York tahun 1857. Paul Morphy sebagai hitam berhadapan dengan Louis Paulsen. Here we go. Game ini diawali dengan opening catur permainan 4 kuda. Pertempuran berlanjut. Luncur B5. Luncur hitam pun keluar ke C5. Dan setelah kedua pemain kompak melakukan roket pendek, kuda putih mengorbankan diri. Kuda hajar pion di E5. Apabila sekarang Paul Morphy terprovokasi melangkahkan kuda hajar kuda, maka pion putih D4. Karena tak ingin dengan variasi seperti itu, di posisi ini Paul Morphy tidak mengambil kuda. Paul Morphy memilih menempatkan benteng ke E8. Louis menggerakkan kuda pukul kuda, dibalas dengan pion hajar kuda. Luncur putih mundur ke C4, pion hitam mengancam luncur. Dan setelah luncur putih minggat ke E2, Paul Morphy menggerakkan kuda pukul pion di E4. Louis Paulsen melakukan barter kuda di petak E4, lalu kemudian ia menodong benteng dengan cara menempatkan luncur ke F3. Paul Morphy merelokasi benteng ke E6, pion putih maju ke C3. Putih pada posisi ini berencana memajukan pion ke D4, tapi Paul Morphy membuyarkan rencana tersebut. Morphy secara sat-sat menempatkan sang ratu ke D3. Putih melanjutkan pertandingan. Pion ancam luncur ke B4. Dan setelah luncur hitam ngumpet ke B6, putih langsung mendorong pion ke A4. Karena pada posisi ini pion hitam di petak C6 sedang dibidik oleh putih, maka dari itu Morphy langsung menambah bodyguard bagi pion, luncur ke D7. Louis Paulsen menggerakkan benteng ke A2, benteng hitam nongkrong ke E8. Paulsen selanjutnya menawarkan pertukaran ratu, yaitu dengan langkah ratu ke petak A6. Namun ternyata langkah ini direspon oleh Paul Morphy dengan sebuah taktik yang sungguh-sungguh mengejutkan. Tanpa disangka-sangka pada posisi ini Paul Morphy melakukan taktik pengorbanan ratu, yaitu dengan akselerasi ratu mencaplok luncur di petak F3. Wow! Dengan sangat sumringah, pion putih menyantap ratu. Langsung dibalas oleh Paul Morphy, benteng G6, skak. Sang Maharaja mojok ke H1, luncur hitam bermanuver ke H3. Bagaimana jika pada posisi ini, putih mencoba mempertahankan diri dengan menempatkan benteng ke G1? Maka, benteng hajar benteng, skak. Sang Maharaja putih mustahil untuk diselamatkan. Pada game aslinya setelah akselerasi luncur hitam ke petak H3 ini, putih mencoba benteng pindah ke D1.
Paul Murphy melanjutkan pertempuran, luncur ke G2, skak. Raja G1, luncur menghajar pion, kembali, skak. Sang Maharaja menghindar ke F1, luncur hitam kembali ke G2, skak. Sang Maharaja dipaksa bergeser ke G1, Paul Murphy mereposisi luncur ke H3, lagi-lagi, skak. Dan setelah sang Maharaja mojok ke H1, Paul Murphy dengan sat-sat menggerakkan luncur hajar pion di F2, ancaman skakmat dalam satu gerakan. Dengan sangat terpaksa, putih mencegah skakmat, ratu gerak ke F1. Paul Murphy pun menyambut, luncur mengganyang sang ratu. Benteng putih makan luncur, dijawab oleh Paul Murphy, benteng berakselerasi ke petak E2. Louis Paulsen belum mau menyerah, ia mencoba menyambung hidup dengan merelokasi benteng ke A1. Paul Murphy terus menekan, benteng berpindah ke H6. Louis Paulsen kemudian melakukan discover attack terhadap benteng hitam, pion maju ke D4. Tapi, ancaman ini diantisipasi oleh Paul Murphy dengan sebuah langkah yang sangat powerful. Paul Murphy menempatkan luncur ke petak E3. Dan setelah langkah ini, putih langsung menyerah. Ya, putih terpaksa menyerah karena ia sadar di posisi ini ia sudah kalah. Apabila pada posisi ini putih mencoba dengan langkah luncur pukul luncur, maka benteng hitam mengganyang pion, skak. Sang Maharaja dipaksa pindah ke G1. Tentu, benteng hitam ke G2, skakmat. Atau, bagaimana jika pada posisi ini putih mencoba menyambung nafas dengan menempatkan benteng ke petak F2, maka benteng menyeruduk benteng. Luncur putih pukul luncur akan berhadapan dengan langkah benteng hitam menghajar pion di H2, skak. Paul Murphy jauh lebih superior, sudah barang tentu. Di posisi seperti ini, seorang Paul Murphy akan dengan sangat mudah memenangkan pertandingan. Oke, gimana dengan game tadi teman-teman? Sangat seru kan? Nah, supaya tidak ketinggalan, silahkan like, komen, dan subscribe ya. See you next video. Bye-bye.